Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik di ibadah online Kids Impact kali ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Love God with All Your Heart. Sebelumnya kakak mau tanya, love atau mengasihi itu artinya apa sih? Betul sekali adik-adik. Mencintai dalam bahasa Indonesia berarti merasa sayang, kasih, perhatian, dan keintiman terhadap seseorang atau sesuatu. Berarti love God with your heart artinya merasa kasih, sayang, perhatian, dan dekat dengan Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu bukan cuma mau kita datang ke gereja atau nyanyi lagu pujian. Tuhan mau jadi sahabat kita setiap hari. Waktu kita bangun pagi, main sama teman, belajar di sekolah, bahkan saat kita lagi sedih ataupun bingung, Tuhan selalu ada dan Dia rindu kita mengasihinya dengan hati yang penuh. Yuk, hari ini kita belajar gimana caranya menunjukkan kasih kita kepada Tuhan bukan setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Kakak akan menceritakan tentang seorang muda yang sangat mencintai Tuhan. Ceritanya kakak ambil dari Alkitab Daniel 6 ayat 10 sampai 23. Siapa hayo kira-kira tokohnya? Ya, betul sekali, namanya Daniel. Yuk adik-adik, siapkan hati dengan sungguh-sungguh, minta tuntunan Roh Kudus sehingga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Adik-adik catat pelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk bisa fokus mendengarkan dan mencatat dan mengerti untuk rema hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama dari Daniel 6 ayat 10 sampai 23. Sebelum kakak bercerita, kita mau lihat video terlebih dahulu. Yuk kita lihat bersama-sama. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa
dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Dari video yang sudah kita lihat secara singkat menceritakan, di sebuah kerajaan yang megah bernama Babilonia, hiduplah seorang pria bijak bernama Daniel. Tapi tunggu dulu, Daniel bukan orang tua, ia masih muda, pintar, dan punya hati yang sangat cinta Tuhan. Setiap hari Daniel punya kebiasaan spesial loh. Ia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Ia tidak pernah lupa, bahkan saat sibuk ataupun capek. Raja Darius sangat suka pada Daniel karena ia jujur dan rajin. Tapi ada beberapa pejabat iri hati adik-adik. Mereka cemberut dan berbisik-bisik. Kita harus cari cara supaya Daniel kena masalah, kata mereka. Akhirnya mereka membuat rencana licik. Mereka bilang ke raja, "Wahai raja, buatlah peraturan baru. Siapapun yang berdoa kepada siapapun selain kepadamu selama 30 hari harus dimasukkan ke gua singa." Raja setuju dan menandatangani peraturan itu. Tapi Daniel bagaimana adik-adik? Ia tetap berdoa seperti biasa. Ia membuka jendela, menghadap ke Yerusalem dan berbicara kepada Tuhan. Ia tidak takut karena ia tahu Tuhan selalu mendengarnya. Para pejabat langsung mengadu ke raja. "Raja, raja, Daniel melanggar peraturan.
Ia berdoa kepada Tuhan. Raja sedih karena ia sayang Daniel. Tapi peraturan sudah dibuat dan Daniel harus dimasukkan ke goa singa. Malam itu Daniel dimasukkan ke goa yang gelap. Singa-singa besar mengaum. Wow. Tapi tahu nggak adik-adik? Tuhan mengirim malaikatnya dan singa-singa itu jadi diam. Mereka duduk manis seperti kucing rumahan. Pagi harinya, raja berlari ke goa dan berteriak, "Daniel, Daniel, apakah Tuhanmu menyelamatkanmu?" Daniel menjawab dengan suara ceria, "Iya raja, Tuhan menutup mulut singa karena aku tidak bersalah dan aku tetap setia kepadanya." Raja sangat gembira. Ia memerintahkan semua orang di kerajaannya menghormati Tuhan yang disembah Daniel. Dari kisah Daniel di atas, apa yang bisa adik-adik pelajari dan terapkan? Yang pertama, Daniel mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya. Daniel dekat sekali dengan Tuhan. Ia gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Ia tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari meskipun ada larangan dari Raja Darius. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik selalu pengen dekat dengan Tuhan? Berapa kali sehari adik-adik berdoa kepada Tuhan? Apakah adik-adik hanya mendekat kepada Tuhan kalau adik-adik sedang butuh pertolongan? Atau setiap hari sekalipun adik-adik lelah karena banyak kegiatan, sekalipun sudah mengantuk karena kerjakan PR, adik-adik masih pengen selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mau tetap berdoa? Kedua, Daniel tidak takut ancaman karena cintanya kepada Tuhan lebih besar dari ketakutannya. Daniel tidak menyembunyikan imannya. Apakah adik-adik berani menunjukkan kasihmu kepada Tuhan di sekolah? Bagaimana caranya? Sebelum mengerjakan soal ulangan, adik-adik tidak malu berdoa, menundukkan kepala, dan berdoa dalam hati. Percaya, Tuhan akan mengingatkan apa yang sudah adik-adik pelajari sehingga bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik. Tidak takut dijauhi teman karena tidak mau ikut bergosip. Ketika teman-teman mulai bergosip, adik-adik berani berkata, "Yuk kita ngomongin hal-hal yang baik aja. Tuhan gak suka kalau kita ngomongin orang." Ketiga, kasih kepada Tuhan membuat kita berani berkata tidak pada hal yang salah. Menolak ajakan teman yang tidak baik. Contohnya, ketika diajak menyontek, adik-adik berani berkata, "Aku gak mau karena Tuhan ingin aku jujur." Ketika diajak nonton YouTube yang tidak baik, adik-adik berani berkata, "Tidak mau." Adik-adik yang luar biasa, hari ini kita sudah belajar bahwa mengasihi Tuhan itu bukan cuma saat kita di gereja, tapi saat kita di rumah, di sekolah, bahkan saat kita bermain. Tuhan ingin kita mencintainya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah, bukan kadang-kadang, setiap hari, dan dalam segala hal. Yuk, mulai dari hal kecil, berdoa sebelum makan, tidur, ulangan, dan berkata jujur, memilih tontonan yang baik, dan bersyukur setiap hari. Karena saat kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita jadi terang yang bersinar dan hati kita penuh sukacita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kakak mau ajak adik-adik untuk menghafalkan ayat Mas. Untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 37b. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Adik-adik hafalkan di rumah ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai dan kita akan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mencintai kami lebih dari apapun. Hari ini kami belajar untuk mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan, ajarkan kami juga menjadi anak-anak yang setia, jujur, dan berani berkata tidak walaupun sulit untuk memilih. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan, mencintai-Mu tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi lewat perbuatan kami, lewat tindakan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.